Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, khususnya pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, yaitu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di pembelajaran kali ini kita akan mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kita bisa melakukan dengan cara mencermati serta menggali isi teks dengan cara seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Ya, itu adalah pengertian dari teks narasi sejarah. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menggali informasi penting dalam teks narasi sejarah tersebut? Iya, tadi untuk mencari informasi dalam teks narasi sejarah, kita membuat pertanyaan dengan kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ya. Apa, siapa, kapan, berapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, hal, atau binatang. Siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, berapa untuk menanyakan jumlah, di mana untuk menanyakan tempat, bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara, dan mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Anak-anakku semuanya, secara umum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dilandasi keinginan untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah dan menyebarkan agama. Pada abad ke-13, rempah-rempah merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Barat ke Indonesia karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, sekarang kita akan membaca bersama teks narasi sejarah yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Kalian simak baik-baik ya. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Lalu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini,
Negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya sebagai berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Ya, itu tadi adalah contoh dari teks narasi sejarah. Nah, tugas kalian jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks narasi sejarah yang tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Oke, kalian kerjakan dengan teliti dan kerjakan dengan semangat. Nah, coba kalian amati gambar yang tertera di layar monitor atau layar HP kalian. Ya, ini adalah peristiwa pada saat itu ya, gambaran peristiwa yang terjadi pada saat itu, kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Di sini mereka berlayar menggunakan kapal ya. Kalian lihat kapal, ada benda apa saja? Ada kapal ya, kemudian di sini tampak air laut ya, air laut. Nah, kapal merupakan contoh dari benda padat, kemudian air, contoh dari benda cair. Lalu untuk menggerakkan kapal ini ada kekuatan angin di sini ya. Angin merupakan contoh benda gas. Kita akan mempelajari sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Oke, kalian perhatikan, kalian simak dengan seksama. Ciri-ciri benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Lalu zat penyusunnya sangat rapat, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contoh dari benda padat itu pensil, penggaris, penghapus, kerikil, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Menekan ke segala arah, lalu benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya air, sirup, susu, dan minyak. Selanjutnya, ciri-ciri benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Ya, ini adalah sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, di sini contoh ya, benda cair dapat berubah bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair dapat berubah bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Kalian perhatikan, air bila dimasukkan ke dalam gelas, ini gelas, mangkok, kemudian botol, ini merupakan benda padat ya. Kemudian air ketika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas, lalu ini seperti mangkok, dan ini seperti botol. Karena benda cair dapat berubah bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Lalu ini adalah contoh benda gas ya, asap dari pabrik. Nah,
Benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud ya, perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim, padat menjadi gas. Kemudian sebaliknya, gas menjadi padat disebut mengkristal atau deposisi. Lalu gas menjadi cair disebut mengembun, cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan wujud padat menjadi cair itu mencair, cair menjadi padat itu membeku. Dan kalian perhatikan, untuk tanda panah yang berwarna merah ini memerlukan kalor, sedangkan untuk yang abu-abu ini melepaskan kalor. Jadi untuk perubahan menyublim, mencair, menguap itu memerlukan kalor, lalu membeku, mengembun, mengkristal itu melepaskan kalor. Nah, ini adalah contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi beberapa contoh yang lainnya ya. Mencair, contohnya es batu berubah menjadi air. Membeku, air menjadi es batu. Menyublim, itu kapur barus berubah menjadi uap, kapur barus tanpa mencair terlebih dahulu. Deposisi atau mengkristal, itu asap buangan knalpot kendaraan bermotor menjadi bentuk padatan. Atau sering juga pembuatan es kering ya, itu juga merupakan contoh dari deposisi atau pengkristalan. Lalu menguap, air mendidih menjadi uap air, dan mengembun itu contohnya udara menjadi tetes-tetes embun pada pagi hari. Itu adalah contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, sudah berapa lagu nasional yang kalian hafal? Ada Maju Tak Gentar, kemudian Rayuan Pulau Kelapa, lalu Halo Halo Bandung, dan lain sebagainya ya. Nah, lagu-lagu tersebut itu disusun berdasarkan tangga nada. Ya, kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 nada, dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan jarak nada yang telah ditentukan. Ada 8 nada di tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kedua tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak nada atau interval. Nah, sekarang tangga nada mayor, tangga nada diatonis mayor itu adalah tangga nada yang tersusun dari 8 not dalam satu interval tertentu. Jarak antara not-not yang berurutan dalam tangga nada mayor itu intervalnya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-cirinya adalah bersifat gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Tadi ya intervalnya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, lalu bagaimana dengan tangga nada minor? Tangga nada minor itu jarak notnya 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-cirinya adalah bersifat sedih, kurang semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A, mempunyai pola interval 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Itu tangga nada minor. Nah, anak-anakku semuanya, itu yang dapat kita pelajari di pembelajaran kali ini tentang tadi menggali informasi di teks narasi, kemudian ada sifat-sifat benda padat, cair, serta gas, dan perubahan wujud benda, ya, serta tangga nada minor dan mayor. Terima kasih untuk tetap semangat belajar.
Jangan pernah berhenti menjadi baik karena barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarah itu biji sawi yang sangat kecil ya. Ya, sekecil apapun kita berbuat baik, insya Allah kita akan melihat balasannya nanti ya. Jadi tetap semangat dan jangan pernah berhenti menjadi baik. Tetap semangat, beramal soleh, sholat 5 waktu, membantu kedua orang tua, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.